Uh, saya Gio dari Muslim. Dari tadi kan Bapak Pendeta suka bawa-bawa sejarah nih. Sepertinya Bapak tahu banget tentang sejarah. Nah, bisa tolong Pak disebutkan, ini agak melenceng dari topik boleh ya Kak Moderator? Boleh? Topik kita, ikut tanya jawab di topik kita. Nggak, jangan bawa keluar. Bawa keluar nanti semua bisa bawa tanya kemana-mana, kita lari lain. Oke, kalau buat topik tadi kan sempat Bapak Pendeta kasih lihat di slide Kisah Para Rasul 2:32 TB. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah. Itu sebagai bukti bahwa Yesus benar-benar mati terus dibangkitkan, gitu kan Bapak ya. Saya mau tanya, kalau Tuhan itu maha kuasa, kenapa Yesus dibangkitkan? Harusnya kan bangkit sendiri. Secara Tuhan itu maha kuasa, ibaratnya anak kecil aja bisa kok bangun sendiri gitu. Kenapa harus dibangkitkan Tuhan? Yesus inilah yang dibangkitkan Allah. Jadi Tuhan membangkitkan Tuhan gitu Bapak. Jadi seolah-olah Tuhannya ada dua. Terima kasih. Ya, jadi begini, itu kalau kita bahas itu sebenarnya memang itu lari dari topik kita, karena itu sudah menyangkut masalah ketuhanan Yesus. Nah, saudara mau terima atau tidak terima, tapi saudara paham bahwa memang orang Kristen percaya doktrin Allah Tritunggal. Tri dan tunggal, artinya ada bagian trinya, tunggalnya. Nah, tunggalnya itu mengacu kepada hakikatnya, sementara trinya mengacu kepada tiga pribadi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi kalau ditanyakan bahwa kalau begitu Allahnya ada dua, enggak, kita nggak percaya demikian. Tapi itu kalau dibahas, kita sudah jadi bahas masalah doktrin Allah Tritunggal. Sekarang saya mau menjawab saja pertanyaan saudara begini, kalau memang Yesus itu Allah, mengapa dia nggak bangkit sendiri tapi dibangkitkan? Nah, penting untuk saudara tahu bahwa, saya kira adik ya baca ayat itu bagus, tapi lebih bagus lagi kalau adik baca seluruh Alkitab. Paham pada topik itu, karena kalau adik baca seluruh Alkitab tidak hanya bilang Yesus dibangkitkan, tapi juga dia bangkit dengan kuasanya sendiri. Nah, di Yohanes pasal 2, pada waktu Yesus bicara dengan ini, Yesus bilang, rombak bait Allah ini, ya, dan dalam 3 hari aku mendirikannya kembali. Lalu orang-orang Yahudi bilang, umurmu belum sampai 50 tahun dan engkau mau mereka mengatakan, mereka merasa bahwa dia orang membangun bait Allah ini, dan kamu mau bangun dalam 2-3 hari? Nah, tapi Yesus berbicara tidak secara harfiah di sana. Dia bicara dia memaksudkan satu arti yang kiasan, bahwa yang dia maksudkan dengan bait Allah adalah tubuhnya sendiri. Artinya adalah rombak bait Allah ini dalam 3 hari aku akan membangunnya kembali. Bukan orang lain, aku. Nah, lalu kalau bisa tunjukkan ayat Pak? Bisa ini LCD-nya bisa? Ya, jadi ayat yang tadi dikasih itu memang Yesus dibangkitkan ya. Juga banyak ayat yang mengatakan demikian. Tapi coba lihat Yohanes pasal 10. Mulai ayat yang ke-17 ya. 17 18. Yohanes 10 17 18. Disalin Pak. Ya, bisa besarin hurufnya. Mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku, memberi nyawa ini artinya mati kan, untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun
tidak seorang pun mengambil nyawa daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya, itu memberikan nyawa, dan berkuasa mengambilnya kembali. Jadi Yesus menyatakan bahwa berkuasa mengambil nyawanya kembali. Ini menunjukkan Yesus memang bangkit dengan kuasanya sendiri. Lalu Roma 1 ayat 4. Roma 1 ayat yang keempat. Dan menurut Roh Kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati bahwa Dia adalah Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Menurut Roh Kekudusan, itu mengacu kepada Roh Kudus. Kalau begitu ada ayat-ayat yang menyatakan Yesus dibangkitkan oleh Bapa. Ada ayat-ayat yang mengatakan Yesus bangkit sendiri dengan kuasanya, dan ada ayat-ayat yang mengatakan bahwa Yesus dibangkitkan oleh Roh. Kesimpulannya apa? Kebangkitan Yesus itu adalah hasil pekerjaan bersama dari pribadi-pribadi Tritunggal. Gitu. Ya. Baik, terima kasih untuk Pak Estrosorus. Sekarang kita kembali lagi kepada penanya Islam. Bagi yang Islam, siapa yang mau bertanya? Bu Indri dulu yang Oh ya, tadi Pak Pendeta, maaf. Oke, sekarang boleh kembali kepada penanya dari Kristen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menanyakan satu pertanyaan buat Pak Pendeta Estrosorus. Ini tentang kematian Yesus. Jadi kalau kita mengambil poin tentang Yesus diangkat ke langit, dua-duanya ada, Yesus diangkat ke langit dan Kristen punya Yesus naik ke surga. Tapi tentang kematian tentu berbeda ya. Nah, yang saya mau tanyakan begini. Di Yerusalem, saya sudah masukin itu, tolong ditampilkan ya. Iya, boleh. Enggak, gambarnya aja. Jadi saya menampilkan data di Yerusalem. Ini ada tulisan crux ya. Pak Pendeta Estrosorus bisa lihat? Ada crux, itu yang saya kasih layang-layang. Penonton juga bisa lihat ya. Crux itu adanya di Yerusalem, di Via Dolorosa, di perjalanan Yesus waktu mau disalib. Sedangkan di Alkitab disebutkan cross, tetapi di Yerusalem disebutkan crux. Pertanyaannya Bu? Saya mau mengambil ayat sebentar ya. Ini dukungan ayatnya dari Bible. 20 detik lagi. Dengan membeli kita, Kristus melepaskan kita dari kutuk hukum, dengan menjadi orang yang dikutuk menggantikan kita, karena ada tertulis terkutuklah setiap orang yang digantung pada sebuah tiang. Jadi crux itu stauros, itu disula seperti itu ya. Jadi ini ada pengaburan pemberitaan antara cross dan crux. Jadi Oke, yang Bu, saya tanyakan, iya, yang betul crux atau cross, bagaimana bisa crux menjadi cross? Thank you, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini Ibu ya. Tadi apa? Jadi begini, bahwa kalau dilihat dari data sejarah dan lain sebagainya tentang tradisi penyaliban Roma, maka memang penyaliban itu ada macam-macam bentuknya. Jadi ada yang disalib seperti salibnya yang orang banyak ditunjukkan di dalam gambar-gambar Kristen. Jadi ada kepalanya, ada vertikalnya, dan juga ada horizontalnya. Ada juga yang tak ada cabang atasnya, lalu dia hanya berbentuk seperti T. Nah Pak, saya minta kepastian aja. Jadi Yesus itu disalib, satu disulap, karena cross dengan crux berbeda, dan kita lihat buktinya di Yerusalem adalah cross. Oke, sudah jadi ya Bu gini ya. loh, ya. Nah, lalu
saya lanjutkan sedikit, ada yang namanya Rux decussata, itu bentuknya X. Nah sekarang kalau ibu tanya bentuknya bagaimana, suruh saya pastikan. Pertama ingatlah bahwa Yesus dikatakan tangan dan kakinya dipaku, itu pasti sudah berbentuk ini dan ada tulisan di atasnya bahwa inilah Raja orang Yahudi. Itu sudah pasti ada di atas. Karena itulah maka salibnya adalah salib cross. Kalau ibu tanya kenapa di situ ini, saya nggak tahu kenapa. Bukan urusan saya itu. Dan itu bukan Alkitab. Itu Bible-nya Bapak kan? Loh, itu Bible. Maaf Bu, tidak boleh ada pertanyaan tambahan lagi, hanya tetap di cross dan Nah, ibu hanya ambil foto di sana. Kita tidak jadikan foto itu sebagai dasar. Kita di Alkitab. Ya, saya percaya yang cross seperti dipercaya orang Kristen sekarang. Saya nggak percaya itu. Kalau ibu melihat bahwa ada crux berbeda dan ambil di sana, itu foto di sana itu bukan dasar iman Kristen, tapi Alkitab. Baik, oke, selanjutnya untuk penanya dari Kristen. Tes, ya ini bagus. Ya baik, dari argumentasi Pak Kainama dari tadi, itu sebetulnya saya melihat begitu banyak problem logika dan akademik. Tapi saya hanya mau bahas dua di sini dan silakan dijawab nanti. Yang pertama-tama, Pak Kainama sebagai Muslim menggunakan Alkitab sebagai dasar argumentasinya. Lalu kemudian berdasarkan beberapa teks Alkitab dia menyimpulkan bahwa Yesus tidak mati di salib. Tapi ini ketidakjujuran. Kenapa? Mengapa tidak membahas juga teks Alkitab yang mengatakan Yesus mati di salib? Ada begitu banyak yang dikatakan oleh Pak Pendeta Esra tadi. Harusnya kalau mau jujur bahas itu juga, bantah itu. Itu pertama, itu ketidakjujuran yang pertama. Yang kedua, jelas dari Pak Esra tadi ketika mengutip ayat-ayat Alkitab itu jelas ada ayat yang mengatakan Yesus dikubur, Yesus mati, Yesus bangkit, begitu jelas eksplisit. Tidak pakai apa namanya menafsirkan terlalu panjang lebar, itu jelas eksplisit. Yang kita minta itu dari Pak Kainama ayat eksplisit dari Alkitab yang mana yang mengatakan Yesus tidak mati. Tidak ada. Maka itu semua berdasarkan tafsiran dia mengambil kesimpulan yang mengatakan Yesus tidak mati. Baik, Ya, saya pertanyaannya pikir Pak? itu ya. Ya itu pertanyaan saya, silakan dijawab. Belum ada pertanyaannya Pak? Problem ini silakan dijawab kan? Ya itu pertanyaannya. Itu baru Tunjukkan teks Alkitab yang clear, yang eksplisit yang mengatakan Yesus tidak mati. Coba buka Alkitab sekarang, satu ayat saja. Baik. Saya berarti tantang itu satu ayat pertanyaannya. saja, buka sekarang. Oke, baik, itu pertanyaannya. Silakan ya. dijawab. Baik, terima kasih Pak. Ayat-ayat itu saya pakai di depan Pak. Kenapa Bapak tantang saya sekarang lagi? Mau balik lagi? Langsung buka ayat Tadi udah dibuka di depan. yang mengatakan Yesus tidak mati mana? Langsung buka sekarang. Ya tadi udah dibuka di depan. Ya buka sekarang, buka. Tadi di depan sudah. Kenapa saya harus buka lagi? Sekarang dibuka Kalau sekarang. mau buka lagi, oke. Baik, penonton boleh tenang dulu. Baik, Bapak boleh kembali ke tempat duduknya nggak apa-apa? Silahkan, silahkan kembali ke tempat duduknya. Oke, ya buka aja ya. Jangan diikutin ya bagus sih. Yang tadi yang pertama itu, yang itu satu, buka. Masya Allah. Dari tadi Pak Pendeta kemana aja, tapi nggak apa-apa lah. Eksplisit lah Pak. Enggak ya, buka aja. Kami juga akan minta untuk buka. Ya tadi. Buka sekarang, buka. Saya mau lihat sekarang. Oke, boleh tenang dulu ya, Pak ya. Oke, baik, boleh tenang dulu. Iya. Boleh tenang dulu Santuy dari aja audiens. sih. Santuy aja. Kenapa jadi kayak ada kolektor gitu? Iya. Iya yang tadi ada, kok santuy aja Pak. Yang tadi yang mana? Saya mau lihat sekarang. Saya Ini lagi dibuka, santuy aja. Iya, baik, tenang, nggak apa-apa. Tidak apa-apa, Pak. Baik ya. Sudah tidak apa-apa ya, Pak ya. Harap audiens untuk tenang kembali. Oke, tenang aja, Pak. Terus. Gedein ya. Ya. Ini Ya.
Pak mohon untuk tenang dulu, biarkan untuk narasumbernya menjawab dulu ya Pak Ya, ya. saya menjawab ya Pak Pendeta. Ya ini yang saya pakai tadi Pak Pendeta. Karena di sini pakainya soma, bukan petoma gitu. Yang saya tanya ayat eksplisit yang mengatakan Alkitab mengatakan Yesus tidak mati. Itu yang saya minta, bukan itu. Itu tafsiran Anda. Pak sudah biarkan untuk narasumbernya menjawab ya Pak. Kan Ya, saya untuk referensi jawab. deh, Saya kan silakan. jawab. Oke, silakan jawab aja Pak. Silakan Iya jawab. ini silakan. saya jawab ini udah kan. Jadi sudah selesai ya, itu jawaban Anda sudah. Iya ya udah kan. Ya nggak apa-apa kan? Ya udah kan. Iya. Ya kan. Baik, oke. Untuk selanjutnya untuk pertanyaan dari Islam Pak yang hijau, baju hijau. Mana baju hijau? Sabar Pak. Pasti kebagian Pak. Tenang Pak, pasti kebagian. Oh udah lama ya, udah dia. Pak belum. Gak apa, habis nih ya Pak ya, habis nih. Kebagian semua kok Pak, tenang aja Pak. Cek satu. Kakak Bu, minta maaf bertanya di Bu. Islam. Bagaimana cara bisa memastikan Yesus itu mati, sedangkan empat penulis itu tidak jelas bagaimana? Itu saja. 4 penginjil yang menulis pengarang Injil ini tidak jelas. Saya bisa kasih bukti datanya. Bagaimana caranya bisa membuktikan Yesus mati, sedangkan penulis Injil ini aja tidak jelas. Terima kasih, itu dari saya. Oke Bu. Oke. Saya nggak tahu apa yang dia maksud dan tidak jelas. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Matius itu rasul, Markus bukan rasul. Markus itu muridnya Petrus. Lukas itu bukan rasul. Lukas itu adalah sahabatnya Paulus. Lalu Yohanes itu rasul. Nah, sekarang apa yang tidak jelas? Karena begini, memang di dalam teks-teks itu tidak ada namanya. Tetapi kesaksian dari bapak-bapak gereja yang hidup begitu dekat dengan zaman para rasul, misalnya Papias, itu mempunyai sumber-sumber catatan yang menjelaskan bahwa yang menulis itu adalah Matius rasul, Markus sahabat Petrus, Lukas sahabat Paulus, dan Yohanes rasul. Jadi apa yang tidak jelas? Semua jelas kok. Itu aja. Nah, lihat kembali ke sini. Maaf tidak, sudah cukup satu ya pertanyaannya. Oke, next pertanyaan dari Kristen, silakan Pak Budi. Satu. Saya sendiri merasa Pak Kainama ini sering menghindari pertanyaan dan bukan menjawabnya ya, baik dalam debat maupun dalam acara tanya jawab. Tadi dalam debat Pak Istra sudah mengatakan tidak ada ayat yang mengatakan Yesus sembuh, semua bangkit atau dibangkitkan, dan Pak Kainama tidak menjawab satu huruf pun dalam persoalan itu. Dan saya sekarang ingin menekankan kembali pertanyaan yang tadi ditanyakan oleh Pak Isra. Kalau memang Yesus tidak mati, berarti dia harus dikatakan dia sembuh atau disembuhkan, bukan bangkit atau dibangkitkan. Oke. Supaya keras saja, supaya tenang. Saya tadi orang tanya, saya tidak dengar. Suaranya terlalu kecil. Ya, bukan mau bentak-bentak. Ya, oke, silakan. Jadi pertanyaan tadi, Yesus sembuh atau tidak sembuh, bangkitkan atau tidak dibangkitkan? Bukan, soal sembuh. Sembuh atau tidak sembuhnya? Dia sembuh, saya bilang sembuh. Mana ayatnya? Ayatnya. Semua bilang bangkit atau dibangkitkan, tidak ada sembuh atau disembuhkan. Ya saya bilang sembuh, boleh. Oke, ayatnya. Ayatnya ada. Tadi saya sudah tampilkan. Tadi saya sudah tampilkan. Ini sama semua. Begini Pak Pendeta. Kenapa jadi menekan mana ayatnya? Giliran diminta ke sebelah, Bapak nggak pernah tanya ke sebelah mana ayatnya. Mana apa Yosefus yang asli, mana misalnya kayak gitulah. Kenapa kok harus mati? Kayak tadi tuh Sanhedrin, ya kan? Tapi kalau ke saya, dia nggak menjawab. Karena porsi saya menjawab, dia sembuh. Udah itu aja.
Boleh dong Pak Pendeta? Boleh nggak? Boleh nggak? Apakah harus begini sesuai dengan keinginan Bapak? Kalau Bapak bilang dia tidak mati, Iya. berarti dia sembuh atau Iya. disembuhkan. Tapi tidak Iya. ada ayatnya satupun. Di dalam Ayatnya semua mengatakan dia bangkit atau dibangkitkan, berarti dia mati. Pak, di dalam iman saya dia tidak mati. Itu imanku. Nah, pembahasannya temanya Oke. Bukan pakai karena Oke, karena baik, permintaan hari ini debatnya adalah untuk membahas ayat-ayat dari Alkitab, membawa kekuatan parameter dari paparan dari Alkitab. justru ayatnya Se- tidak ada. Oke, baik, tenang ya. Baik, boleh tenang ya Pak ya. Iya, Silakan tadi kan jawab. sudah dikasih tahu ini. Mana? Sembuh mana? Baik, oke, baik. Sudah dijawab dari narasumbernya. Berarti ini ya Pak ayatnya? Iya, iya. Oke, berarti ini ayatnya Pak. Iya. Terima tidak terima sudah Pak. Iya. Baik ya. Gitu Ini dong. hanya ini ayatnya. Hanya ini ayatnya. Loh, sekarang saya tanya, apakah tadi yang eksplisit ada nama Yesus di situ di dalam catatan sejarah? Nggak apa-apa, saya bisa nerima Pak Esra menyampaikan itu kepada saya, Pak. Nggak perlu dimarah-marahin saya nggak perlu ngikutin Bapak, karena ini saya mengikuti pola yang ada di dalam tema, bahwa saya tidak membawa keislaman saya dalam membawa tema Yesus tidak mati gitu. Kalau iman saya bilang Yesus tidak mati sampai kapanpun tidak, Pak. Jadi kalau dituntut untuk ayatnya mana? Sembuh dia, dibangkitkan. Kok gitu, Pak? Ini kan debat. Saya ajukan ini, terus kenapa? Oke. Kenapa jadi Bapak marah-marah? Kalau nggak terima ya nggak apa-apa. Iya. Tadi Pak bilang Bapak tidak menjawab. Ya nggak apa-apa, itu Oke, menurut baik. Bapak. Ya, nggak apa-apa. Menurut Bapak kan, nggak apa-apa kan? Boleh dong? Ya toh? Hah? Nggak boleh? Ada undang-undang di dalam debat di Indonesia. Ya, kalau tidak Saya melakukan kesalahan hukum gitu. Oke, baik, sudah ya Pak ya. tidak menjawab. Iya. Tadi waktu ditanya tentang akhir zaman Bapak Sudah Pak ya. Oke Pak, sudah ya Pak ya. Tadi sudah diberikan pertanyaan. Ya tidak tahu memang. Sudah. Tidak tahu. Tidak tahu. Sudah. Iya, nggak masalah. Sudah. Kan? Sudah. Ini bisa bilang Oke, next. Ya kan udah dijawab. Masalah terima atau tidak itu kan tergantung Baik, Bapak. oke, selanjutnya ya. Hah? Oke, penanya dari Kristen sudah. Next, penanya dari Islam. Tunggu, biar clear dulu. Maaf. Biar clear dulu ke Pak Budi. Apakah Bapak terbiasa memaksakan kehendak begini, Pak? Nggak bisa lah. Oke. Itu jawaban saya. jawab atau bilang tidak tahu. Loh, saya sudah jawab kok. Jawabannya hanya Menurut itu. saya. Pak. Hanya itu saja jawabannya. Iya, kan? Tidak ada tambahan yang lainnya. Bukan menurut Bapak, kalau Bapak merasa tidak cocok, it's okay. Hanya Saya itu. hargai itu. Ya? Oke. Berarti semuanya ini hobi menghakimi. Ya, gitu. Jangan santuy aja, santuy. Santai, ya.